Stel adalah maju mundur bawahnya. Nah, maju mundur ini bagaimana cara mengukurnya? Kalau kendaraan manual seperti ini kita injak penuh pedal koplingnya, kaki kita tidak lurus 100%, tapi masih membentuk sudut kurang lebih 126-128 derajat. Jadi alat ukurnya adalah kaki kita. Nah, setelah didapat sudutnya, disitulah posisi bawahnya. Kenapa harus membentuk? Adalah maju mundur bawahnya. Nah, maju mundur ini bagaimana cara mengukurnya? Kalau kendaraan manual seperti ini kita injak penuh pedal koplingnya, kaki kita tidak lurus 100%, tapi masih membentuk sudut kurang lebih 126-128 derajat. Jadi alat ukurnya adalah kaki kita. Nah, setelah didapat sudutnya, disitulah posisi bawahnya. Kenapa harus membentuk sudut atau menekuk? Jadi apabila terjadi crash, terjadi accident, terjadi kecelakaan, kaki kita masih dapat suspensi dibandingkan kaki kita yang lurus. Kalau kaki kita lurus, ini tulang belulang kita ini bisa numpuk jadi satu, patah. Iya, impact dari tumburan yang terjadi itu baru satu. Kemudian setelah didapat maju mundurnya bangku ini, yang kedua adalah style tilting steeringnya, naik turunnya lingkar kemudi. Nah, biasanya balik lagi ya tadi, orang-orang yang sudah mempelajari PMP tadi, posisi setirnya itu disimpan paling bawah, betul ya, sehingga sebagian instrumen cluster terhalang oleh lingkar kemudi. Nah, setelah tilting steeringnya sampai dengan seluruh instrumen cluster atau speedometer ini bisa dilihat langsung oleh mata kita. Nah, itulah setelannya. Jangan lupa dikunci. Belum ada sekarang gimana? Yang belum ada ya pasang ya. Zaman PMP belum ada, berarti udah 2 orang varian tertangkap. Iya. Yang ketahuan umurnya sudah ada 2 orang. Iya. Catat. Nyesal gue ngomong. Nah, jadi posisi setir itu yang tepat adalah seperti ini, sehingga informasi yang ada di dalam instrumen cluster ini bisa kita lihat dan kita dapatkan informasinya. Yang ketiga, setel sandarannya. Nah, untuk menyetel sandarannya, alat ukurnya masih anggota tubuh kita. Tadi maju mundurnya joknya adalah kaki kita. Nah, untuk sandarannya yaitu tangan kita. Simpanlah pergelangan tangan kita di titik terjauh dari lingkar kemudi. Kalau lingkar kemudi seperti ini, berarti titik terjauhnya di atas, Pak ya. Nah, simpanlah pergelangan tangannya di atas. Dua-duanya Bapak Ibu ya, dua-duanya diletakkan di atas di jam 12 atau titik terjauh dari pergelangan dari kemudi kita. Itu kemudian dari situ baru kita atur sandaran atau reclining seatnya. Kita atur sebanyak mungkin untuk menempel ke punggung kita. Kenapa? Tujuannya adalah untuk membuat kita menyatu dengan kendaraan. Efek lebih lanjutnya ketika dalam kondisi darurat kendaraan kita slip dan lain sebagainya, kita sudah bisa langsung lebih awal mengetahui kondisi kita, sehingga kita bisa segera merespon dengan cepat. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus bersandar? Berkendara itu harus bersandar, karena yang merasakan pergeseran dari kendaraan itu adalah bahu kita. Nah, kemudian setelah kita dapat ukurannya, oh ini, sehingga jarak kita pasti di atas 25 cm dengan lingkar kemudi. Kenapa harus di atas 25 cm? Karena dengan adanya teknologi airbag, saat ini banyak kendaraan dipasangkan teknologi yang namanya airbag. Airbag ini akan mengembang sejauh 23 cm kurang lebih. Dia akan mengembang sejauh 23 cm kurang lebih. Nah, kalau kita duduknya sudah benar, airbag, begitu airbag terpaksa harus mengembang, kita tidak dihantam oleh airbag. Di mana kecepatan kembang airbag ini sangat luar biasa kencang sekali. Dia bisa sampai dengan 230 km per jam kalau kita hitung kecepatannya.
Nah, terus gimana posisi tangan kita? Posisi tangan kita lihat lagi lingkar kemudinya, spoke-nya, batangnya, dia adanya di mana? Nah, kalau seperti ini steeringnya berarti lurus, di ujung-ujung dari spoke-nya, dari batangnya itulah tempat tangan kita berada. Jadi tangan kita selalu berada di ujung-ujung dari spoke-nya. Lingkar kemudi saat ini sudah ada tonjolan di atasnya, betul ya? Nah, inilah letak jari. Jadi di ibu jari nggak kayak zaman dulu masuk ke dalam, ya kan? Karena ini salah satu penyebab ibu jari kita bisa cedera. Misalnya contoh pada saat kita bergerak jalan, ban depan kita masuk lubang, atau ada batu, lingkar kemudi kita akan bergerak sendiri liar, betul Pak ya? Nah, pada saat seperti itu ibu jari kita bisa cedera. Jadi inilah tempatnya ibu jari, di atas lingkar kemudi, bukan dimasukin ke dalam. Dan berkendaranya ya tadi, kenapa harus di ujung? Tangan kita kenapa harus di ujung? Karena apabila airbag tersebut terpaksa harus mengembang, tangan kita tidak menghalangi airbag itu mengembang. Jadi posisi duduk seperti ini. Yang paling penting lagi adalah safety belt. Menggunakan safety belt ini harus benar, jangan sampai terpilih-pilih. Karena kalau dia sampai terpilih, ini dapat melukai tubuh kita. Ini akan bisa sangat tajam sekali. Contoh yang paling sering mungkin kita pernah alami pada saat kita sedang bermain dengan dokumen, kertas-kertas. Pernah nggak kertas kita melukai kulit kita? Nah, itu bisa terjadi dengan safety belt. Jadi pakai safety belt itu ada dua tulang kita yang kuat, adalah tulang bahu dan tulang panggul. Jadi untuk teman-teman yang perutnya sudah mendahului karir, itu tetap menggunakan safety belt. Ya, jadi walaupun perutnya sudah mendahului karir, tetap pakai safety belt. Jangankan, alhamdulillah.